Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau yang sering disingkat SPLTV. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Untuk SPLTV ini tujuannya adalah menentukan penyelesaian atau menentukan himpunan penyelesaian. Ada beberapa cara untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Antara lain cara eliminasi, cara substitusi, dan cara gabungan. Untuk cara eliminasi dan cara substitusi ini bisa dieksplorasi sendiri, namun yang paling penting bagi kita utamanya adalah biasanya untuk menentukan penyelesaian dari SPLTV adalah menggunakan cara gabungan. Cara gabungan itu adalah eliminasi dan substitusi. Ini yang paling terkenal. Di SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel pun, itu juga yang paling sering dipakai adalah cara gabungan, eliminasi, dan substitusi. Baik, di sini kita akan secara khusus yaitu membahas materi yang ada di modul kita halaman 37. Di sini dijelaskan cara menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dengan cara gabungan. Baik, kita lihat. Ini. Metode gabungan yaitu eliminasi dan substitusi. Untuk menyelesaikan dengan cara gabungan, ini ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui. Antara lain, yaitu A. Eliminasi sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu, sehingga koefisien salah satu peubah atau variabel X, Y, atau Z pada kedua persamaan adalah sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lain, sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi nanti kalau kita hilangkan X, berarti nanti tersisa variabel Y dan Z. Kalau yang kita hilangkan adalah Y, berarti yang tersisa adalah X dan Z. Kalau yang dihilangkan adalah Z, maka yang tersisa adalah X dan Y. Yang ketiga, selesaikan sistem persamaan linear 2 variabel yang diperoleh pada langkah B dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi, sehingga diperoleh nilai 2 buah variabel. Yang D, substitusi nilai 2 buah variabel yang diperoleh pada langkah C ke salah satu persamaan, sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Dan yang terakhir adalah menentukan himpunan penyelesaian. Itu langkah-langkahnya. Baiklah, sekarang kita perhatikan contoh untuk menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari SPLTV. Di sini ada contoh yang pertama. Yang pertama adalah ini. Ada persamaan X plus 2Y min 3Z sama dengan 5. Yang kedua, 2X plus Y plus Z sama dengan 8. Yang ketiga, 3X min Y plus 2Z sama dengan 5. Ini persamaan yang ketiga. Adapun cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Dalam hal ini, kita ambil persamaan ke
persamaan pertama dan persamaan ketiga. Dieliminasi variabel Y. Dieliminasi variabel Y. Ya, untuk melakukan eliminasi biasanya pertimbangan kita adalah kita lihat secara global ini, angkanya yang relatif kecil yang mana itulah yang kita ambil, sehingga meringankan di dalam kita melakukan eliminasi. Baik, tadi kita ambil persamaan 1 dan persamaan 3, kita eliminasi Y-nya. Baik, kita lihat di sini. Jadi X plus 2Y min 3Z sama dengan 5, itu persamaan yang pertama. Persamaan yang ketiga kita tulis bawahnya 3X min Y plus 2Z sama dengan 5. Karena kita akan menghilangkan variabel Y, kita lihat koefisien dari variabel Y belum sama. Maka kita samakan terlebih dahulu. Kita jadikan angka 2. Berarti untuk yang atas ini dikalikan 1 karena koefisiennya Y sudah 2. Untuk yang bawah yang persamaan kedua kita kalikan 2 karena ini koefisiennya masih min 1. Kita dapatkan ini X plus 2Y min 3Z sama dengan 5. Kemudian yang persamaan bawahnya 6X min 2Y, ya, terus plus 4Z, jadi 2 kali 2 kan 4Z, terus 10 karena 2 kali 5 sama dengan 10. Baik, kita hilangkan variabel Y. Kita hilangkan dengan variabel Y. Variabel Y di sini koefisiennya yang atas plus, yang bawah min. Kalau koefisiennya berbeda tanda, dihilangkan dengan cara dijumlahkan. Maka kita jumlahkan di sini 1 ditambah 6 berarti 7X untuk X-nya. Untuk Y-nya berarti sudah hilang. Min 3 ditambah 4 berarti untuk variabel Z-nya nanti koefisiennya 1Z atau biasa ditulis Z begitu saja. Sama dengan 5 ditambah 10 berarti 15. Ini kita namakan persamaan yang ke-4 karena tadi 1, 2, 3 sudah kita pakai. Selanjutnya setelah kita dapatkan persamaan yang keempat, kita ambil 2 persamaan lagi. Tapi ingat, maka ini yang dieliminasi harus sama, ya, yang dihilangkan harus sama. Kalau yang pertama tadi menghilangkan Y, maka untuk yang pengambilan kedua atau eliminasi yang kedua harus Y, ya, harus Y. Kalau yang dihilangkan X pada pengambilan yang pertama tadi, maka yang kedua juga harus X. Demikian juga untuk Z. Baik, untuk yang kedua kita ambil persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 dan persamaan 3. Persamaan 2 kita tulis ini 2X plus Y plus Z sama dengan 8. Persamaan yang ketiga 3X min Y plus 2Z sama dengan 5. Kita hilangkan Y-nya. Koefisien Y-nya di sini sudah sama, maka tidak usah kita samakan lagi. Kalau yang pertama tadi kan masih berbeda, maka perlu disamakan. Baik, jadi ini langsung kita hilangkan saja. Koefisiennya berbeda tanda, maka kita hilangkan dengan cara dijumlahkan. Dijumlahkan. Untuk yang X dulu, 2 ditambah 3, 5X. Y-nya sudah hilang. Untuk yang Z-nya, 1 ditambah 2, berarti 3Z. Sama dengan 8 tambah 5. Berarti 13. Kita perolehlah persamaan yang ke-5. Untuk selanjutnya kita ambil persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 dan persamaan 5. Kita lihat persamaan 4 ini. 7X plus Z sama dengan 15. Persamaan 5 adalah yang ini. 5X plus 3Z sama dengan 13. Di sini ada 2 variabel. Berarti ini menjadi SPLDV, ya. Menjadi SPLDV variabelnya X dan Z. Dalam hal ini kita eliminasi Z-nya. Kita eliminasi Z-nya. Kita tulis ini persamaan 4, 7X plus Z sama dengan 15. Yang persamaan 5, 5X plus 3Z sama dengan 13. Koefisiennya Z-nya masih berbeda. Yang atas koefisiennya 1, yang bawah koefisiennya 3. Perlu kita samakan, yaitu menjadi 3. Berarti yang atas ini dikali 3. Yang bawah kali 1.
3 kali 7, 21X. 3 kali Z, 3Z. 3 kali 15, 45. Terus berikutnya yang bawah tetap ya, berarti 5X plus 3Z sama dengan 13. Kita lihat di sini untuk variabel Z koefisiennya tandanya sama. Maka kita hilangkan ya dengan cara dikurangkan. Berarti Z-nya sudah hilang. Berikutnya tinggallah 21 dikurang 5 sama dengan 16X. 45 dikurangi 13 berarti 32. Maka kita dapatkan X sama dengan yaitu 32 dibagi 16 berarti sama dengan 2. Berarti sudah kita dapatkan X sama dengan 2. Berikutnya akan kita cari yang lainnya. X sudah ketemu 2. Yang bisa ketemu yang mana terlebih dahulu? Yang bisa ketemu adalah kalau yang pertama tadi kita menghilangkan Y kan? Yang ketemu belum Y, belum Y. Tapi nanti Y ketemunya paling belakang. X sudah ketemu 2, berarti kita akan mencari nilai Z. Ya, jadi ketemu Z terlebih dahulu. Ya, kita bisa menggunakan persamaan 4 atau bisa menggunakan persamaan 5. Dalam hal ini kita memakai persamaan 4. Untuk X sama dengan 2 disubstitusikan ke persamaan 4. Persamaan 4 itu yang ini 7X plus Z sama dengan 15. Berarti X-nya diganti 2. 7 kali 2 ditambah Z sama dengan 15. Akhirnya kita dapatkan Z sama dengan 1. X sudah ketemu 2, Z sudah ketemu 1. Nah, baru nanti kita mencari Y-nya. Untuk mencari Y-nya bisa pinjam salah satu. Persamaan 1 bisa, persamaan 2 bisa, persamaan 3 juga bisa. Dalam hal ini kita menggunakan persamaan 2 ya, menggunakan persamaan 2. Persamaan 2 yang ini nih, 2X plus Y plus Z sama dengan 8. Berarti 2 kali 2 karena X-nya 2. Kemudian nih plus Y-nya yang kita hitung. Plus ini tadi Z, Z-nya sudah kita hitung tadi ketemunya 1 berarti kita ganti angka 1. Ya, setelah kita proses kita hitung ketemulah Y sama dengan 3. Dengan demikian untuk penyelesaiannya X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 1. Ini untuk contoh yang pertama. Berikutnya untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah soalnya dalam soal cerita. Jadi soal yang pertama tadi langsung SPLTV. Tapi ini tidak ini. Nanti ada soal cerita, kita terjemahkan menjadi SPLTV. Soalnya ada di modul itu ya diketahui 3 buah bilangan X, Y, dan Z. Jumlah ketiga bilangan itu sama dengan 75. Bilangan pertama setengah dari jumlah bilangan yang lain. Bilangan kedua 5 lebihnya dari jumlah yang lain. Carilah bilangan-bilangan tersebut. Dari soal cerita ini bisa kita terjemahkan, berarti dari yang pertama, ketiga bilangan itu penjumlahannya 75. Berarti X ditambah Y tambah Z sama dengan 75. Karena tadi kita misalkan X, Y, dan Z. Kemudian dari kalimat yang kedua. Dari kalimat yang kedua bisa kita peroleh. Ya. Tadi kalimat yang kedua, bilangan pertama setengah dari jumlah bilangan yang lain. Berarti X sama dengan setengah dikalikan ya, yang lain kan Y dan Z. Berarti Y plus Z. Itu yang kalimat kedua. Terus kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga yaitu bilangan kedua 5 lebihnya dari jumlah yang lain. Bilangan kedua 5 lebihnya dari jumlah yang lain. Berarti nanti kalau kita tulis menjadi kalimat matematika itu begini. Y sama dengan ya, 5 lebihnya kan. 5 lebihnya itu berarti nanti ditambah 5. Maka dari itu tertulislah X tambah Y ditambah 5. Karena 5
B-nya. Ini masih belum bagus ini. Ya, kita baguskan, kita baikkan. Untuk yang pertama sudah oke lah, karena untuk variabel semuanya sudah di ruas kiri. Tapi bilangan yang kedua kan belum. Ya, bilangan yang kedua kan belum. Atau bentuk yang kedua belum. Ini kita baikkan menjadi 2x min y min z sama dengan 0. Untuk yang ketiga, ini dibaikkan menjadi x min y plus z sama dengan min 5. Mungkin perlu kita jelaskan sedikit untuk apa ya, untuk yang bentuk kedua kenapa bisa menjadi itu, bisa menjadi 2x min y min z sama dengan 0. Baik, kita ambil bentuk yang kedua ini. Kita ambil bentuk yang kedua, kita tuliskan di sebelah kanan uraiannya ini. Oke. Di sini untuk yang kedua tadi ya, yang kedua kan x sama dengan 2 dalam kurung y plus z. Oh, maaf, bukan ini, bukan 2 tapi setengah ya, setengah. Baik, kita dulu setengah ya, ini setengah. Caranya adalah ini, nah, kedua ruas dikalikan 2, berarti nanti setengahnya hilang. Kedua ruas dikalikan 2, nanti setengahnya hilang. X-nya dikalikan 2, berarti menjadi 2x sama dengan y plus z. Ya, setelah ini untuk semua variabel kita kumpulkan di kiri, berarti nanti y pindah ke ruas kiri menjadi min y, z pindah ke ruas kiri menjadi min z. Berarti tertulislah begini, 2x min y min z sama dengan 0. Nah, ini tadi, jadi untuk persamaan yang kedua, jadi kan kita peroleh itu. Ya, aljabar biasa lah, ya aljabar biasa. Kemudian yang ketiga adalah yang ini, ya, y sama dengan x plus z plus 5. Berarti nanti perubahannya begini, y sama dengan x plus z plus 5. Jadi nanti variabelnya kita kumpulkan di kiri, angka kita tinggal ke kanan. Berarti ini terjadilah ini ya, x pindah ke ruas kiri menjadi min x, z pindah ke kiri menjadi min z. Jadi nanti min x plus y min z sama dengan 5. Kalau kita nggak suka dengan koefisiennya x negatif, ya dikalikan negatif semuanya. Ya, jadi baik yang min x-nya, kemudian y-nya, min z, dan 5. Oke, ini kita kalikan negatif berarti menjadi positif. Oke, menjadi x. Ini berarti menjadi min y. Ini jadi plus z. Yang ini jadi min 5 ya, menjadi min 5. Jadi nah, ini persamaan yang ketiga. Jadi soal cerita itu belum terwujud atau belum terbentuk menjadi SPL 3 variabel. Itu ya untuk menyelesaikannya. Baik, sekarang kita sambung ya, untuk halaman berikutnya. Halaman berikutnya adalah menyelesaikannya atau penyelesaiannya. Ya, kalau sudah seperti ini sama ya, langkahnya seperti contoh yang pertama. Berarti kita lakukan eliminasi. Dalam hal ini adalah dihilangkan ini ya, variabel z-nya. Dihilangkan variabel z-nya, mengambil persamaan 1 dan persamaan 2. Ternyata ini persamaan 1, x plus y plus z sama dengan 75. Persamaan yang kedua 2x min y min z sama dengan 0. Ini dihilangkan z-nya ini.
ternyata koefisiennya sudah sama dan tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda dijumlahkan. Z-nya sudah hilang berarti ya, X tambah 2 X berarti 3X. Ternyata ini untuk Y-nya plus Y dan min Y berarti ini juga hilang ini. Ya, tidak sengaja hilang ini karena ketepatan ya. 75 tambah 0, 75. 3X sama dengan 75, berarti X-nya 75 bagi 3 ketemu 25. Berarti malah ini langsung X bisa ketemu, ini lebih menguntungkan. Kemudian yang berikutnya adalah mengambil persamaan 2X min Y min Z sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua. Kemudian ini yang persamaan ketiga. Persamaan yang ketiga, X min Y plus Z sama dengan min 5. Tadi dihilangkan Z-nya ya, jadi ini harus sama. Yang dihilangkan juga Z-nya juga. Nah, kita lihat, oh ternyata variabel Z-nya sudah sama koefisiennya, tandanya berbeda. Berarti kita hilangkan dengan cara dijumlahkan. Z-nya berarti hilang. Tinggal 2 tambah 1, 3. X. Kemudian ini min 1 ditambah min 1. Berarti min 2. Apa? Y. Z-nya sudah enggak ada ini karena sudah eliminasi Z. Z-nya hilang. 0 tambah min 5 berarti min 5. Kita dapatkan bentuk 3X min 2Y sama dengan min 5. Tadi kita sudah mendapatkan X25. Berarti substitusikan X25 ke persamaan ini 3X min 2Y sama dengan min 5. Maka diperoleh begini, 3 kali 25 min 2Y sama dengan min 5. Ya. Setelah kita perhitungkan, kita hitung, maka terjadilah ini. Ya. 2Y sama dengan 80, Y 40. Berarti Y sudah kita peroleh 40. Ya. X-nya tadi 25, Y-nya 40. Masih kurang satu, yaitu Z-nya. Jadi yang kita hilangkan pertama itu pasti ketemunya yang terakhir. Ya, yang kita hilangkan pertama pasti nanti ketemunya yang terakhir. Substitusikan ke salah satu persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Ternyata dalam hal ini disubstitusikan ke persamaan 1. X tambah Y tambah Z sama dengan 75. Maka kita dapatkan 25 tambah 40 tambah Z sama dengan 75. Maka Z-nya adalah 10. Dengan demikian, bilangan-bilangan tadi adalah X-nya 25, Y-nya 40, Z-nya 10. Jadi itulah cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kita hilangkan pertama itu ketemunya yang terakhir. Ingat ya, yang kita hilangkan pertama adalah yang nanti ketemunya bilangan yang terakhir. Untuk SPLTV bagaimana cara menentukan penyelesaian? Ada 3 cara ya. Cara eliminasi murni, tapi ini kita biasanya tidak terkenal, tidak terpakai, tidak kita pakai ini ya. Yang kedua adalah cara substitusi murni, ini pun juga jarang dipakai. Yang dipakai adalah cara gabungan yang sering dipakai, yang kita contohkan ini. Baik, nanti sebagai untuk kita bisa memperkaya atau bisa kita menguasai dengan baik apa belum, bisa kita coba soal yang ada di uji kompetensi 4 ini. Ada soal nomor 1, ya soal nomor 1 sudah baik ya ini ya. Terus soal nomor 2 ini juga sudah baik, tinggal dilakukan dengan cara-cara tadi. Soal yang ketiga ini nampaknya angkanya masih kurang bagus, ya ini nanti semua dikalikan 10 supaya tidak ada 0,0 ini ya. Dikalikan 10 ya. Dikalikan 10. Berarti 0,2 kalau dikalikan 10 kan jadinya 2X. 0,3 kalikan 10 jadi 3Y. 0,1 menjadi 1. Baik, kita contohkan untuk yang ketiga ya. Untuk yang ketiga ini. Untuk yang ketiga itu maka nanti akan jadinya ini nanti. Jadinya ini berarti nanti 2X plus 3Y min 1Z atau ditulis Z saja sama dengan 80. Jadi nanti bukan yang ini yang dipakai, tapi yang perubahan. Nanti yang
kedua sama, jadi dikalikan 10 semuanya. Untuk yang keempat, silakan nanti dieksplorasi sebagai pengayaan. Yang kelima, soal cerita juga bisa dicoba seperti tadi. Demikian penjelasan tentang penyelesaian SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.